Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BNPB untuk segera menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Arahan terkait banjir ini diberikan Prabowo dalam acara taklimat dan buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara kemarin. Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi, bahwa sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Pak, apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden untuk bantuan sosial seperti itu? Pak, detailnya saya belum dapat informasi. Tapi pasti akan ditambah lagi sebaiknya karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana. Banjir juga menerjang dua kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Derasnya banjir mengakibatkan jembatan Cicango penghubung antara Karawang Bogor ambles. Hingga Rabu siang, ketinggian air di dua kecamatan di Karawang yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe terus bertambah. Tercatat sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeet. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Banjir di Karawang, Jawa Barat akibat luapan Sungai Cibeet juga merendam akses jalan hingga ketinggian air 1 meter lebih. Banjir tidak hanya merendam rumah warga tetapi juga membuat jalur Karawang-Bogor lumpuh. Jembatan Cicangor penghubung antara Karawang Bogor ambles dan tidak bisa dilintasi oleh semua kendaraan. Akibatnya puluhan kendaraan truk dan pribadi terjebak hingga 12 jam lebih. Kemacetan kendaraan mengular hingga 1 kilometer lebih. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan modifikasi cuaca telah dilakukan sejak Selasa sore. Hal ini dikarenakan intensitas hujan diprediksi cukup tinggi hingga 11 Maret 2025. Sementara Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan operasi modifikasi cuaca dilakukan terus-menerus. Kemarin sore. Oke. Karena kami mengkhawatirkan sampai tanggal 11 intensitas hujan masih cukup tinggi meskipun siang ini melemah namun menjelang sore atau selama sore ini diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian malam hari mulai menurun lagi. Itu prediksinya untuk hari ini. Okay. Namun sejak tadi pagi kami melakukan modifikasi cuaca, diharapkan yang saat sore nanti jangan sampai kalau masih hujan ya semoga hujannya ringan gitu loh. Jangan sampai merepotkan yang sedang evakuasi, yang sedang bebenah setelah banjir ya. Jadi kita memang berupaya untuk merekayasa cuaca itu sampai tanggal 8. Ini sudah berkolaborasi bekerja sama. Yang dilakukan adalah sumber bencananya ditahan. Jadi kalau kita melihat dari semalam sampai hari ini tidak hujan, itu karena ada operasi modifikasi cuaca. Jadi sekarang ini kita punya teknologi. Kalau diprediksi hujannya deras itu bisa dikurangi, bisa dialihkan. Nah ini buktinya. Nah operasi modifikasi cuaca itu akan dilakukan terus. Paling tidak yang tahap pertama ini tanggal 8 ya sampai tanggal 8 sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang rumahnya di Kota Bekasi yang terkena dampak ini bisa segera kembali ke. Kita juga dukung alat-alat pembersih, ada pompa-pompa kecil, ya. Kemudian yang rumahnya rusak ringan, nanti Pak Wali Kota akan mendata. Rusak sedang, Pak Wali Kota akan mendata. Itu dapat bantuan dari pemerintah, ya. Yang rusak ringan, rusak sedang, nanti ada kriterianya.
Ya, kemudian yang rusak berat, yang memang hancur itu juga nanti dapat penggantian dari pemerintah. Untuk mengetahui informasi terkini terkait bencana banjir di Pondok Gede dan Kebonpala, Jakarta, kami mencoba terhubung dengan rekan Henry Aprila di Pondok Gede. Henry, selamat sore. Henry, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Priska dan juga pemirsa. Kalau untuk saat ini, ya baik Priska, untuk sore hari ini terpantau di tempat pos evakuasi. Tepatnya tempat terjadinya banjir yang terjadi di Pondok Gede Permai, tepatnya di Kota Bekasi. Kalau dilihat oleh Anda Priska, ini sedikitnya visual terbaru kami, di mana memang warga yang terdampak dari banjir ini yang berada di pos evakuasi sedang melakukan istirahat. Karena mengingat tadi siang, dari pagi sampai dengan siang hari, mereka melakukan pembersihan lokasi ataupun kediamannya masing-masing. Karena mengingat ini banjir yang terjadi di kawasan Pondok Gede Permai ini sudah mulai menyurut, kemudian warga sudah bisa melakukan pembersihan untuk kediamannya masing-masing yang dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti halnya TNI Polri. Nah, untuk saat ini memang sejumlah kebutuhan sudah terpenuhi seperti halnya konsumsi, kemudian juga ada pakaian, bahkan juga kasur yang sudah diberikan oleh pihak BNPB dan juga pihak Mensos yang sudah memberikan bantuan. Nah, untuk mengetahui kira-kira untuk saat ini memang kegiatannya ada apa saja, kita sudah bersama dengan salah satu korban, yakni warga dari Pondok Gede Permai. Ibu, selamat sore. Dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Maaf boleh ganggu. Unung. Unung, ibu ini kalau boleh tahu bantuan apa saja yang sudah diterima oleh ibu sendiri? Untuk sementara sih makanan ya. Itu yang saya baru terima, itu aja. Sama kasur dari Kemensos. Nah, ibu kalau boleh tahu ini air kan sudah menyurut banjir. Nah, rumah ibu ini sudah bisa dibersihkan atau memang masih kotor? Udah bersih. Anak saya tadi bilang udah bersih, tinggal dicuci aja pakai air gitu, dipel gitu aja, tinggal itu. Kalau boleh tahu ibu, ini bantuannya dari siapa aja untuk pembersihan rumahnya masing-masing warga ini? Pribadi bersihin rumah mah. Gak ada bantuan dari kepolisian? Paling kalau dari polisi itu untuk jalan umum, got nantinya gitu disemprot gitu aja. Kalau untuk rumah mah pribadi bersihinnya. Tadi ada Gibran ya Bu, Wakil Presiden. Ini ada bantuan apa saja yang mulai dikasih oleh Gibran? Orang tahu, orang sebentar doang kesininya juga. Gak sempat ketemu ya Bu ya, jadi dia langsung ke Permai itu sih, ke sana. Tapi kira-kira kalau untuk kebutuhan yang masih perlu dipenuhi apa Ibu? Peralatan sekolah, sama buat bersih-bersih, terus buat mandi itu yang penting, sama obat-obatan. Sejauh ini kalau air bersih sudah tercukupi atau belum? Belum kayaknya. Air bersih untuk apa nih? Belum tahu Mas, saya belum pulang dari semenjak ngungsi, iya. Sebelumnya terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah Priska, ternyata seperti tadi perbincangan kami dengan salah satu korban dari banjir ini sendiri menyampaikan memang sudah ada sejumlah bantuan, namun juga masih ada sejumlah kekurangan yang masih harus terpenuhi. Namun tadi juga sudah ada kunjungan dari beberapa menteri-menteri maupun dari pemerintah yang sudah datang seperti Mensos, kemudian juga Ketua BNPB, bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang juga ikut memantau untuk kondisi dari tempat pos evakuasi di Pondok Gede Permai yang berada di Kota Bekasi, tepatnya di Kecamatan Jati Asih. Kalau untuk saat ini kami lihat masih melakukan aktivitas, bahkan warga sekitar juga masih ada yang melakukan proses pembersihan di rumahnya masing-masing. Kita akan terus pantau karena sejauh ini belum ada pergerakan yang cukup signifikan untuk korban. Bahkan kalau dilihat ini pakaian atau sejumlah kebutuhannya sudah terpenuhi. Priska. Henry Aprila melaporkan langsung dari Pondok Gede, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.